masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang ABK tanker asing mengalami kecelakaan kerja harus dievakuasi dari perairan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Seekor sapi jenis limosin berbobot 912 kg dipilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo untuk warga Kabupaten Aceh Besar. Sate kambing menjadi kuliner pilihan. Warga datang dari berbagai daerah untuk menikmati sate khas Cek Don Pidijaya. Penyebab kematian seorang ibu rumah tangga IRT dalam kamar sebuah rumah di Kabupaten Pidijaya akhirnya terungkap. Korban diduga kuat dibunuh suaminya lantaran terbakar api cemburu. Polisi kemudian menangkap pelaku yang juga suami korban di sebuah tempat, Gampung Pangwa, Kecamatan Trenggading. Dari keterangan sementara, sang suami marah karena sang istri yang sering bermain di sebuah aplikasi media sosial. Berdasarkan keterangan polisi, Rabu tengah malam pekan lalu, sang suami bertengkar dengan korban keasikan bermain di media sosial. Bahkan malam itu, Herawati menelepon seseorang yang diduga selingkuhan sehingga menyebabkan Supardi kalap, membanting telepon genggam korban hingga rusak. Sang suami gelap mata dan membunuh istrinya. Polisi kini menetapkan suami korban sebagai tersangka dan mendekam di tahanan Polres Pidijaya. Kita duga bahwa ini dilakukan oleh pelaku, dalam hari ini suami korban. Sementara alasan daripada suami korban motifnya cemburu karena keterangan daripada tersangka suaminya, keterangan daripada si suami korban bahwa si korban ini katanya sering live TikTok dan chatting dan sering nelpon. Makanya pada malam itu terjadi percecokan, kemudian dihabisi nyawa korban pada malam harinya pada saat sedang tidur menggunakan sarung yang dililitkan di leher korban. Peristiwa yang sempat menggegerkan warga terjadi di Desa Kutakrung, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya pada Rabu tanggal 28 Mei 2025. Pelaku kabur dan berhasil ditangkap meski sempat diberi tembakan peringatan. Pelaku terancam pasal 338 ayat 1 KUHP junto pasal 351 ayat 2 dengan ancaman penjara 15 tahun. Ramadan melaporkan dari Pidijaya. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Harlah digelar Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tamiang pada Minggu pagi. Mantan narapidana teroris Napiter diajak ikut upacara seremoni untuk memperkuat nasionalisme. Para mantan Napiter yang dilibatkan telah menjalani pembinaan dan rehabilitasi. Langkah ini sebagai bagian upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi yang pernah terpengaruh ideologi menyimpang. Selain upacara, panitia juga menggelar nonton bareng film biografi Soekarno dan lomba pementasan video musikalisasi puisi bertema nasionalisme dan persatuan. Ini memang penting karena di Aceh Tamiang ini ada yang namanya napiter, ada juga mantan komandan. Nah, termasuk saya sendiri. Nah, ini yang perlu dibina. Berarti orang ini sesudah menjalankan hukumannya, nah kita rekrut untuk dibina. Dan kita ajak rekan-rekan napiter tadi untuk mengikuti kesatuan persatuan, itu kuncinya. Seorang mantan napiter membagikan kisahnya di depan peserta upacara. Ia memiliki pandangan yang menyalahi makna Pancasila, khususnya Piagam Jakarta yang seolah-olah sebagai upaya menyingkirkan Islam dari dasar negara. Tapi alhamdulillah setelah kita mengikuti pembinaan selama proses hukum, akhirnya kita menyadari bahwa butir-butir Pancasila, makna yang ada di dalamnya itu sangat luar biasa, yang bisa merangkul semua elemen bangsa, baik secara suku, agama, dan lain-lain sebagainya. Nilai-nilai itulah yang menjadikan kita kebinekaan ini bisa saling
bantu-membantu, bahu-membahu dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sementara itu, kader Pramuka menilai peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum untuk memperdalam pemahaman ideologi bangsa dan nasionalisme. Dari momen lahirnya Hari Lahir Pancasila ini pastinya kita lebih memahami lagi dan lebih menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Serta kita juga dapat memahami ideologi-ideologi yang terkandung di dalam nilai tersebut. Dan kita sebagai anak muda juga lebih menerapkan jiwa yang kreatif, inovatif, dan lebih positif dalam membangun karakter. Melalui peringatan Harlah Pancasila, penghayatan dasar negara dapat ditanamkan secara mendalam di kalangan generasi muda. Main Munzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Sebuah usaha kuliner di Kabupaten Pidijaya nyaris tak pernah sepi pembeli. Sate daging kambing atau sapi khas sebuah usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang satu ini berbeda dengan sate kambing pada umumnya. Potongan ukuran daging kambing atau sapi dipotong lebih besar dari sate kebanyakan. Sate khas Cik Don terdiri dari 3 potongan daging dalam satu tusuk dibandingkan potongan daging yang biasa dijual di pasar. Warung sate ini berdiri sejak tahun 1945 hingga saat ini masih tetap diburu warga. Sate bakar merupakan varian yang paling banyak diburu pencinta kuliner. Warung sate ini terletak di Jalan Manohara, Kota Meredu, ibu kota Pidijaya. Pembeli harus antri untuk membeli pesanan sate. Setiap hari 4 ekor kambing atau setara dengan 40 kg daging kambing. Boleh tahu dengan siapa nih Kak? Dengan saya Rahma. Dari mana Kak? Dari Sigli. Sering makan sate? Enggak, ini baru pertama kali. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah rasanya lumayan enak. Kalau nilai bisa dari 7/10. Sate disajikan bersama kuah sup dipadu bumbu kacang lalu disantap dengan nasi. Satu porsi sate Cik Don Rp40.000. Tahun 1945 sudah mulai dari ayahnya sampai ke menurunnya ke anaknya. Khusus di Meredu? Hah? Khusus di Meredu kapan buka? Khusus Meredu. Rabu, Jumat. Jam berapa mulai buka? Jam buka jam 7 pagi. Sampai selesai. Ini kambing sehari kadang-kadang kayak gini ini 7 ataupun 5 hari Jumat. Kadang-kadang orang minta ada sapi juga 10 kilo. Yang itu hari biasa sate apa? Sate kambing juga. Sate kambing. Hari Rabu dengan Jumat kan. Uniknya, warung sate hanya buka pada siang hari, mulai dibuka pada pukul 7 pagi dan ditutup pada pukul 2 siang waktu setempat. Dalam sepekan, warung sate ini hanya buka 2 hari, yaitu hari Rabu dan Jumat. Pembeli berdatangan dari luar Pidijaya lantaran warung sate ini merupakan warisan keluarganya sehingga dikenal sebagai warung sate warisan. Ramadan melaporkan dari Pidijaya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.